Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Laki Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita langsung lihat ya situasinya maskulin. The World, the Queen of Wands, the Nine of Pentacles, Four of Cups, the Devil, the Wheel of Fortune, King of Pentacles. Aku ngelihatnya sih ya kamu ya feminim dengan maskulin ini lagi adu-aduan nasib ya, adu-aduan nasib. Dan aku ngelihatnya dari energinya ya, feminim lagi banyak penyesalan diri juga. Salah satunya kecewa ya, dijadikan pilihan, dijadikan cadangan oleh maskulin ketika maskulin lagi merasakan jaya-jayanya. Di sini ya feminim lagi belajar tegar menghadapi rasa lagi dilawan nih ya, rasa cemburu, rasa marah, rasa kesal, dendam ya, ketika melihat atau mendengar ya maskulin lagi sukses, lagi banyak beruntung ya, ibaratnya lagi dikasih keberuntungan melalui ini ya, istidraj. Jadi kebahagiaan duniawi saja nih buat sementara ya. Feminim lagi menahan rasa cemburu, rasa kesal, maskulin lagi dikasih istidraj. Nine of Swords, the Fool, the Justice, the King of Cups. Sebenarnya maskulin itu di dalam diamnya tuh kecewa, ada rasa takut pembayaran karma ya, ada rasa takut. Di sini maskulin memendam perasaan
ya, tentang kejujuran. Dia juga ada rasa takut dari caranya dia menyimpan kejujuran dari kamu. Pada akhirnya dia coba untuk lari dari masalah, ya, lari dari tanggung jawab, lari dari kebenaran, ya. Dia nekat. Salah satunya ya ini dia. Ya, salah satunya dia memilih karmik, menjalani kehidupan yang penuh dengan toksik agar terlihat baik-baik saja, padahal dalam hatinya itu penuh dengan rasa takut dan kegelisahan. Ya, maskulin di sini juga menggunakan, maaf kata ya, sebagian ada yang menggunakan pelet, guna-guna, bahkan juga ya pesugihan dunia seperti itu untuk hal materi, ya. Feminim, kalau bisa sih kamu jangan lelet dalam penyembuhan ya. Jangan tartor, tagiran udah keterlambatan kamu baru sadar. Ya, jangan. Usahakan kamu langsung bergerak, ya, usahakan, bismillah aja. Rezeki ada aja kok, dimana kita niatnya mau benahin diri, ya, dan kembali mencintai Allah, insya Allah ada aja jalan. Tuh, 5 of Swords, the Empress, Two of Cups, tuh, the Hangman, Queen of Swords, the Emperor, the Temperance, the 10 of Wands, oke. Aku ngeliatnya di sini ya, kalian sama-sama saling mengimbangi perasaan sia-sia ya dalam sebuah hubungan ini. Feminim coba untuk memutuskan agar tidak digantung terus, atau coba untuk fokus, ya, penyembuhan, ya, untuk bisa mengikis serangan gaib ataupun energi negatif, ya, the devil. Dan aku ngelihatnya di sini feminim coba untuk ini kayak ngadu nasib dua-duanya ya, pada kompetisi. Kalian nih dua-duanya sama-sama sebenarnya masih mengharapkan sih, memang dua-duanya masih ada harapan, tapi rasa penyesalan itulah
yang membuat kalian jadi sama-sama berat untuk kembali ya. Nyeselnya beda-beda gitu, tapi menyesal adanya ya perselingkuhan tersebut gitu. Maskulin ya kehidupannya akan dimulai dengan kesia-siaan. Kenapa? Karena femininnya sudah tegar, kuat, optimis dalam mencintai diri sendiri ya, aku ngelihatnya. Dan walaupun perasaan kecewa itu masih menggantung, feminin coba untuk bisa mengimbangi dan memutuskan ya circle toksik yang mana maskulin ini masih terlihat baik-baik aja ya dalam karmanya. Jadi memang belum dikasih semuanya ya, masih dalam perjalanan feminim untuk penyembuhan diri. Karena sebagian feminim ini ada yang belum bisa melepaskan DM ya, terutama bercerai gitu. Ibaratnya belum bisa fokus benahin diri ya, belum fokus. Dan aku ngerasa dari energinya feminim coba untuk memulai kehidupannya untuk sukses kembali, walaupun dunia karirnya ini kok kayaknya menggantung ya, padahal ini adalah efek dari penyakit ainnya si DM ya, karena merasa saingan sama kamu, sama-sama lagi ngadu nasib. Mencoba untuk bisa tegar, mencoba untuk bisa memaafkan terhadap perasaan yang sia-sia ya masing-masing, terutama tentang percintaan ya, yang dijadikan pilihan, kecewa, marah karena harus jadi prioritas, jadi pilihan. Pada akhirnya feminim memutuskan ya untuk berdamai dan memutuskan untuk menyembuhkan karmanya sendiri. Ini yang membuat DM marah, kesel, emosional, cemburu, berbalik ya. Makanya hubungan kalian ini berat banget untuk komunikasi ya. Tapi kayaknya sih akan ada komunikasi, tapi memang butuh waktu ya, karena ya itu dia, tanggung jawabnya besar, bebannya berat untuk memulai lagi komunikasi. Aku ngeliatnya memang gairah untuk seksualnya kalian tuh udah mati rasa ya, udah hampa. Tapi untuk melepaskan satu sama lainnya tuh berat, karena ya kalian masih ditakdirkan untuk bersama sebenarnya, masih bisa ketemu lagi. Tapi memang harus bayar karma masing-masing dulu. Kita lihat word Seven of Cups, the Fool, Two of Pentacles. Maskulin ini dilanda kehampaan, dilanda kegalauan ya, dilanda keraguan untuk sekarang ini. Kenapa? Karena salah satunya dia sekarang mikirin efek. Jadi kayak, aduh kalau gue lakuin ini nanti efeknya gimana ya gitu. Jadi dia coba untuk berpikir sekarang, bingung gitu ya, harus melangkah bagaimana, karena dia bingung dan takut resikonya sekarang tuh ya. Maskulin terperangkap dalam
suasana dan energi twin flames yang masih melekat walaupun sudah hancur. Kita lihat the Four of Cups. Kecewa, menyesal, ya. Feminim juga merasa kecewa berat karena dijadikan pilihan. Ditambah lagi, feminim di sini coba untuk memaafkan, ya, perjalanan hidup yang penuh dengan hal negatif, terutama karma buruk, ya, karena ini adalah hasil dari perbuatannya si maskulin. Ya, feminim coba untuk belajar membuka, memaafkan diri juga gitu loh, karena terlalu cinta tadinya. Ditambah lagi terbuai dengan janji-janjinya, ya. Kita lihat di Devil. Ini kena efek ilmu hitam juga, ya, feminim. Makanya kamu harus fokus, ya, melawan energi negatif ini dengan cara, ya, berobat. Imbangi dengan pengobatan. Kalau nggak berobat ya nggak bisa, ya. Apalagi kita manusia awam, kecuali nabi gitu loh. Ya, kamu harus berobat, feminim. Jangan menunggu entar tor, nanti kalau udah kejadian baru nyesal. Kalau itu udah menyakiti kamu baru, itu terlambat sih sebenarnya. Ya, karena udah merasuk. Harusnya sebelum tuh, ya, udah tahu dia begini, apalagi nih kejadiannya udah berulang kali. Jadi ya harus waspada diri. Kalau enggak ya kamu sendiri yang bakal, ya, menggantung kebahagiaan kamu sendiri. Ya, ini harus dilawan. Makanya dia focusing ini, mengambil keputusan untuk melawan hal-hal negatif. Tuh. Kamu di sini harus kuat, tegar, dan harus kerjasama dengan seseorang yang bisa menyelamatkan kestabilan keluarga kamu. Dengan seseorang yang memang benar-benar paham spiritual dan mengajarkan tentang kebaikan. Tuh. Harapannya kamu kan mau minta keadilan, ya, sedangkan kamunya malas untuk berobat, malas untuk mengobati diri juga tuh, ya. Ya, aku ngeliatnya, ya, malas untuk mengobati diri. Pada akhirnya nanti keblok, ya, kebahagiaannya kamu, atau menggantung. Semua kembali lagi sama kamu. Kalau kamunya tartor, ya, itu akan lebih lama lagi. Kita lihat the Wheel of Fortune-nya. Ya, kalau kamu mau menerima tentang orang ketiga hadir dalam kehidupan kamu, ya silahkan, nggak apa-apa, itu hak kamu gitu, ya. Ya guys, jadinya feminim jangan sampai nunda-nunda, ya, karena si maskulin juga lagi bertaruh mencari keberuntungannya, bisa dengan perselingkuhan lagi, pemanfaatan, ya, penipuan, seks bebas, ataupun dengan cara
jalan pintas. Jangan sampai kamu dijadikan korban ataupun tumbal, termasuk anak-anak kamu. Ya, the Wheel of Fortune. Jadi harus fokus melawan serangan-serangan gaib. Jangan dibilang gampang lah, jangan ya. Nanti ya penyesalan itu kan terakhir. The Wheel of Fortune. Aku ngelihatnya di sini maskulin memang perlahan-lahan coba untuk bisa mencapai kesuksesannya dia lagi. Ya, salah satunya bisa rujuk ke kamu, tapi tujuannya buat kepentingan dia pribadi. Ya, karena maskulin terbunuh dengan perbuatan dia sendiri, terutama tentang perselingkuhan yang dia lakukan. Ya, dia masih mengawasi nih tentang karma buruk dia di masa lalu. Kita lihat Five of Swords. Oh ya, Six of Cups, Seven of Pentacles, Nine of Wands. Feminim, kamu masih ada yang bertahan dengan maskulin, salah satu demi anak dan harta. Gak apa-apa, silahkan ya, karena itu hak kamu. Dan kalau demi anak ya kita gak bisa berbuat apa-apa ya, karena setiap manusia kan ya ada jalannya masing-masing. Tapi aku lihat sih ya, feminim bisa kuat ya, walaupun merasa sia-sia tapi bisa kuat dan ada hasil. Tapi memang harus banyak berkorban dulu ya. Salah satunya mengobati ya, memberikan tameng, pagar, jangan sampai kosong ya. Kita lihat The Hangman. Ini maskulin juga ngasih tamengnya ke anak ya, ibaratnya biar kamunya nggak cocok sama anak, makanya kamu merasa kedamaian kamu menggantung. Karena maskulin juga mencoba ngerjainnya ke anak juga. Tadi aku bilang ya, kamu harus bisa melawan tentang masa lalu, cari jalan terus untuk bisa menghalau serangan gaib, energi negatif, entah kepada diri kamu ataupun ke anak ya. Tamengin, kamu harus benar-benar, ini bisa sampai 6-7 tahun loh dalam menanam tembok besar gitu ya, untuk bisa menyelamatkan anak kamu tuh bisa ya, minimal aja tuh ya 6-7 tahun ataupun 9 tahun. Ini mau gak mau harus ya tamengin. Karena dia coba untuk bisa ngasih energi ke anakmu atau ke orang-orang sekitarmu. Jadi membuat kamu marah, dendam, emosional, kesal
ya. Dan kamu harus bisa melawan hal ini. Tuh, dia sakit hati kok. Ya, maskulin itu sakit hati, terluka, tapi dia hanya bisa memendam. Ya. Kamu memang sebenarnya dunia kamu tuh lagi penuh dengan kekecewaan, penyesalan, kenapa sih gue dijadikan pilihan, padahal dulunya gue adalah dunianya. Itu satu. Yang kedua, untuk feminim ya, merasa kok kayaknya maskulin beruntung mulu ya. Itu perasaan kamu buat seseorang yang belum awakening spiritual, karena masih ada rasa takut, was-was. Ya, siapa yang lebih bahagia dibandingkan diri kita, gitu ya. Dan sebenarnya sih kalau dari energinya si maskulin ini lagi mencoba mengimbangi ya kestabilan hidupnya dia. Dia juga mencari jalan pintas, makanya kamu ngelihatnya dia tuh kayaknya dia bahagia banget. Kenapa? Biar kamu cemburu. Makanya kamu harus fokus ngelawan energi negatifnya dengan cara mengobati. Ini karena efeknya adalah anak ataupun keluarga, orang tua. Dan ini harus bisa dibentengi. Ya, harus dibentengi. Kalau enggak ya efeknya itu ya ke dalam kehidupan kamu. Dan kamu harus bisa melawan nih kisah masa lalu dengan cara ya cari jalan. Siapa yang bisa ngebantu kamu gitu ya, memberikan energi positif gitu. Karena si maskulin aja ini mencari jalan pintas. Cooperation. In your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value. Maskulin ini lama-lama belajar juga loh tentang karma seseorang, termasuk dirinya. Dia mencoba untuk bisa mengambil pengalaman orang lain, menjadikan energinya dia tuh sebagai seseorang yang lebih stabil. Jadi dia belajar dari pengalaman orang lain, karena dia tahu ya semuanya butuh rencana, cooperation, perencanaan ya. Butuh rencana, butuh dibimbing, butuh, kalau cooperation kan begitu kan. Jadi butuh prosesnya juga gitu. Dan dia tahu semuanya itu, dia sadar sebenarnya semuanya itu akan menghasilkan hal-hal positif kalau memang dibimbing dan mengambil pengalaman dari orang yang menghadapi masalah dengan cara yang positif. Ini akan memberikan energi cinta. Ya, tapi kalau dengan energi marah ya kenanya juga marah. Ya jadi energi kebencian. Gampang marah, gampang kesulut ya. Setiap motivator kan berbeda pembawaannya ya, dan juga berbeda dengan energinya gitu. Elevation. You are making conscious decision to raise your vibration of love. Ya dia tahu dia harus melakukan suatu perubahan. Ya. Salah satunya ya dia harus membuat keputusan ya di bawah alam sadarnya dia untuk bisa menaikkan vibrasinya dia. Jadi memang dia belajar tentang spiritual juga nanti perlahan-lahan ya. Transformation.
You use the power of love to move through illusion and shift into awareness. Dulu kan dia orangnya nggak terlalu peduli ya dengan yang namanya perubahan atau efek dari yang namanya relationship. Misalnya gini, kita ngobrol aja, ya itu efek juga loh kepada diri kita. Dari seseorang yang kita ajak bicara, apalagi sering gitu ya, itu efek ke kita, bawaannya, ya, energinya. Tinggal tergantung orangnya. Kalau kamu berhadapan dengan orang yang gampang marah, emosional, penyakit hati, ya, kalau kamunya tidak menaikkan level kamu, ya, basic dengan awakening spiritualnya kamu, terutama dalam hal spiritualnya, kamu akan kalah dan kamu akan ikut dengan cara dia, gampang marah, emosional, ya, kekian, penyakit hati. Tapi kalau kamunya melakukan perubahan, mencari guru spiritual ataupun motivator yang memberikan energi positif itu, dan kamu sering communication dengan dia gitu ya, sering maksudnya masih ada komunikasi sama dia dan juga masih ada pengobatan dengan dia, itu pertukaran energi ya, dan itu akan kamu rasakan juga. Tapi memang ada yang cepat, ada yang lambat. Setiap manusia itu kan berbeda-beda wadahnya ya, berbeda-beda pula saingannya dari orang-orang sekitarnya. Jadi sini gunakanlah kekuatan cinta kamu untuk maskulin ya, untuk bisa melewati segala ilusi ya, dan juga bisa mengganti kehaluannya kamu menjadi suatu kekhawatiran. Jadi gini loh, kita jangan terlalu mengikuti halusinasi kita juga ya, terutama dalam hal-hal kenikmatan duniawi semata gitu ya. Jangan, usahakan di sini jadikan itu sebagai tameng kamu. Kalau ada apa-apa ya kamu gunakan dengan cara ya belajar mencintai dirimu sendiri, belajar menyayangi orang, belajar menghargai orang, itu kan mencintai ya. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik atau disakiti, belajar memaafkan itu pastinya ya, dan belajar dari pengalaman orang lain dengan tujuan yang baik ya. Lakukan dengan action. You have the courage to express the unique loving colors your soul. Ya, kalau kamu bergabung dengan seseorang, mau dia karakter buruk atau baik, itu kan efek ya, lambat laun gitu. Enggak ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Jadi gunakan dengan baik, cari benar-benar orang yang bisa memberikan kebaikan buat kamu ke depannya ya, maskulin. Dan kamu harus banyak bersyukur pada kehidupannya kamu, terutama di hari ini. Compassion, you demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. Ya, kamu harus bisa sharing, berbagi ya, tentang cara kamu memperlakukan orang lain itu, mau baik atau buruk, itu semua tergantung kamunya. Dan itu akan kembali kepada kamu, bisa lebih baik atau lebih buruk dari apa yang kamu lakukan ke orang-orang di sekitar kamu. Oke? Kita lihat lagi. Jadi harus dibimbing ya, maskulin. Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond depends. Stay optimistic. Positive thinking, faith will bring you romance. Keep an open mind. Your soulmate might different from your usual type. Love yourself. Tadi aku bilang juga apa? Kamu harus mengenal diri kamu, bisa melalui orang lain yang membantu kamu dalam penyembuhan ya. Kalau memang kamu niat mau sembuh, semua ini kembali lagi pada diri kamu ya, maskulin. Dan di sini kamu memang mencari kesembuhannya itu dengan cara memberikan cinta kepada orang lain lagi, kalau bisa yang berbeda dengan pasangan kamu sekarang. Itu pikirannya kamu ya, untuk bisa menghalau rasa ketakutan kamu
ya. Sebenarnya bukan dengan cara mencari pasangan baru, ya. Apalagi kalau kamu masih berumah tangga ataupun masih berhubungan dengan feminim, ya, atau baru putus misalnya sehari gitu, terus kamu nyari lagi pasangan yang baru. Usahakan jangan, tapi ambillah tindakan. Caranya dengan mencintai diri kamu sendiri, ya. Hormati diri kamu. Ya, dan juga di sini kamu harus memperlakukan orang lain, bukan hanya orang lain, binatang pun sama, ya, binatang dan pohonan. Kamu harus memperlakukan mereka dengan baik, ya, agar kamu lebih dihargai oleh orang lain. Dan di sini lagi aku ngelihatnya memang kamu harus mengenal seseorang yang bisa membantu kamu melakukan perubahan, ya. Bukan berarti mencari pasangan yang lainnya, bukan. Oke? Kita lihat. Obsession, hotness, divine guidance, forgiveness. Maskulin kamu harusnya obsesi dengan cara jujurlah pada Tuhan juga, jujur pada diri sendiri, ya. Kamu harus obsesinya tentang kejujuran harusnya, ya, bukan tentang pasangan, tapi tentang kejujuran pada dirimu dan juga pada Tuhan. Karena ini akan menghasilkan tentang memaafkan, ya, perubahan, memaafkan. Karena si feminim juga lagi mencoba belajar memaafkan, walaupun perasaan menggantung itu masih ada. Jadi semuanya butuh perjuangan, ya, survival. Jadi perjuangan seseorang itu jangan kamu anggap remeh, ataupun pengorbanan seseorang itu jangan kamu anggap enteng. Cuma begitu doang, gue juga bisa kok, gitu, ya. Jangan, ya. Jadi gunakan dengan baik ilmu dari orang-orang yang sudah menjalankan kehidupannya sebelum kamu, dan ambil kebaikannya. Di sini kamu harus obsesi tentang kejujuran pada Tuhan dan dirimu sendiri, dan jangan mencari pasangan lain kalau kamu baru dan masih bersama pasangan kamu. Cari orang lain yang bisa membantu kamu dalam penyembuhan juga, ya. Dengan actionnya adalah belajar mencintai diri kamu sendiri. Dan aku ngeliat di sini memang ada yang mau kembali maskulin dengan feminim, ya. Make the effort. Create the love is worth taking the step you are guided to take and give your relationship chance. Work on your partnership and the wedding. This situation involves marriage, ya. So maskulin, ingat ya, perubahan kamu itu bukan dengan cara berpindah kepada pasangan lain dan mencari yang berbeda dengan pasangan lain dengan harapan dia akan lebih baik, tapi kamunya tidak merubah lebih baik dirimu, ya. Jangan, karena ini hanya menambah karma baru, menambah karmic circle lagi. Oke. Dan di sini aku ngelihat kamu harus banyak prepare, ya. Sebenarnya kalau kamu memang bisa menyadari, ya, pengalaman orang lain itu bisa menjadi payung buat diri kita, ini akan menjadi suatu tindakan yang baik ke depannya, ya. Dan ini bisa menjadi menambahkan value, menambahkan energi positif ataupun negatif, semua tergantung dari apa yang kamu cari, kamu ikuti, ya, sebagai pembimbing kamu, ya, dari pengalamannya mereka. Di sini kamu harus berani mengekspresikan tentang perasaannya kamu, cintanya kamu, bahkan jadilah dirimu sendiri tanpa harus menyakiti orang lain,
ya. So, memaafkan itu memang tidak mudah, tapi belajar dari sekarang. Oke? Insya Allah itu akan menjadi kebiasaan. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.